Kisah inspiratif Islam. Hai, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi beberapa kisah inspiratif yang insya Allah akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, like, subscribe, dan komen ya guys, agar channel ini semakin berkembang. 10.000 rupiah. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya. Lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah 1.000 rupiah. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu menguncupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya, dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya, seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya, seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putri Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada saat yang sama, Budiman berjalan menuju ATM guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian, karenanya Budiman ingin mengecek saldo rekeningnya. Di depan ATM, Budiman memasukkan kartu ke dalam mesin ATM. Kemudian ia langsung tekan informasi saldo. Sesaat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman tersenyum. Ya, uang gajiannya sudah masuk rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada selembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10.000. Uang itu ia tarik dari dompet. Uang itu kemudian ia lipat kecil untuk berbagi dengan pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya ia. Dia pun berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Semoga Allah memberi rezeki yang berlipat ganda untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin kepada Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberikan karunia keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang harmonis, anak yang soleh dan solehah, dan semoga Tuan dan keluarga mendapatkan kedudukan terhormat kelak nanti di surga. Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan.
Budiman mengira bahwa pengemis itu hanya akan berucap terima kasih saja. Namun, apa yang diucapkan wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi Budiman mendengar pengemis wanita itu berkata kepada putrinya, "Nak, alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga." Dek, hati Budiman bergetar begitu kencang. Rupanya wanita pengemis itu sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian, mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan, lalu masuk ke sebuah warung Tegal untuk makan di sana. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan putrinya kembali menghampiri Budiman. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca dan istrinya mengetahui itu. "Ada apa, Pak?" tanya istrinya. Dengan suara agak berat dan terbata, Budiman menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada pengemis wanita itu sebanyak 10.000 rupiah. Awalnya, istri Budiman hampir tidak setuju tatkala Budiman mengatakan bahwa ia memberi tambahan sedekah pada pengemis wanita itu. Namun kemudian Budiman melanjutkan kalimatnya. Bu, aku memberi sedekah kepadanya cuma 10.000 rupiah. Saat menerimanya, ia berucap hamdalah berkali-kali seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak itu saja, dia juga mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak, dan keluarga kita. Panjang sekali dia berdoa, Bu. Dia hanya menerima rezeki 10.000 rupiah saja, sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal sebelumnya aku melihat ATM, mengecek saldo yang jumlahnya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali lipat dari 10.000 rupiah. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Aku lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku lupa berucap hamdalah. Bu, aku malu kepada Allah. Dia hanya menerima rezeki 10.000 rupiah. Sedemikian hebatnya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dia yang menerima 10.000 rupiah dengan rasa syukur yang luar biasa, atau aku yang menerima uang berkali-kali lipat lebih banyak dari dia, namun tak sedikit pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara terbata-bata. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba Allah. "Ya Allah, ampunilah kami, hamba-Mu ini yang kerap lalai atas segala nikmat-Mu."